Apa kabar, para pecinta sejarah? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana seorang pemimpin bisa menyatukan suku-suku yang terpencar dan saling berperang, lalu membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah? Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa Genghis Khan, sang visioner yang bangkit dari keterpurukan untuk mengubah takdir bangsa Mongol selamanya. Sebelum Genghis Khan muncul, dataran Mongolia adalah panggung pertikaian tanpa akhir. Suku-suku nomaden hidup dalam lingkaran kekerasan, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai. Loyalitas hanya sebatas keluarga atau klan, dan masa depan tampak suram. Di tengah kekacauan inilah, seorang pemuda bernama Temujin lahir dan ditempa oleh kerasnya kehidupan. Dikhianati, ditinggalkan, dan dipaksa bertahan hidup. Temujin belajar pelajaran berharga tentang kekuatan sejati, yaitu loyalitas dan persatuan. Pengalaman pahit ini tidak menghancurkannya, malah membentuk visinya. Temujin sadar bahwa sistem lama yang berbasis garis keturunan dan nepotisme adalah akar dari perpecahan. Ia membayangkan sebuah bangsa Mongol yang bersatu, di mana kemampuan lebih berharga daripada nama keluarga, dan kesetiaan dihargai di atas segalanya. Visi inilah yang menjadi fondasi bagi kebangkitannya yang tak terhentikan. Ia memulai perjalanannya bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk menyatukan. Bagaimana Genghis Khan mengubah visi ini menjadi kenyataan? Jawabannya terletak pada salah satu inovasi sosial paling radikal pada masanya. Sistem meritokrasi berbeda dengan tradisi yang mengutamakan garis keturunan bangsawan. Genghis Khan mempromosikan para prajurit dan komandannya berdasarkan prestasi nyata di medan perang dan kesetiaan tanpa syarat. Tidak peduli apakah kau berasal dari suku terpandang atau hanya seorang gembala biasa. Jika kau menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan loyalitas, jalan menuju puncak kepemimpinan terbuka lebar. Coba bayangkan dampaknya. Sistem ini seketika menghancurkan tembok-tembok kesukuan yang telah memecah belah bangsa Mongol selama berabad-abad. Orang-orang tidak lagi bertarung untuk kepala suku mereka, tetapi untuk seorang pemimpin yang mengakui dan menghargai kemampuan mereka. Para jenderal terbaik, seperti JB dan Subutai, yang bukan berasal dari klan Genghis Khan sendiri, bisa naik pangkat dan menjadi komandan paling terpercaya. Ini menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan bersama yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem meritokrasi ini bukan hanya soal promosi jabatan. Genghis Khan juga mereformasi struktur militer dan sosial. Ia membubarkan unit-unit militer berbasis suku yang lama dan mengaturnya kembali ke dalam satuan desimal kelompok 10, 100, 1000, dan 10.000 prajurit. Anggota dari berbagai suku dicampur adukan dalam unit-unit baru ini. Akibatnya, loyalitas mereka bergeser dari suku asal ke unit dan komandan mereka, dan pada akhirnya kepada Genghis Khan sendiri. Ikatan persaudaraan baru terbentuk di antara para prajurit, memperkuat fondasi kekaisarannya. Selain itu, Genghis Khan tahu bahwa ketakutan bisa menjadi senjata yang ampuh. Taktik perang psikologisnya legendaris. Sebelum menyerang sebuah kota, ia seringkali menawarkan kesempatan untuk menyerah. Jika mereka menolak, kehancuran total akan menanti. Kabar tentang taktik ini menyebar seperti api, membuat banyak musuh gemetar, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun, di balik reputasi kerasnya, ia menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang bergabung dengannya secara sukarela dan menunjukkan keahlian. Insinyur, pengrajin, dan cendekiawan dari negari-negari yang ditaklukkan seringkali dipekerjakan untuk memperkuat kerajaannya. Hasil dari semua reformasi ini sungguh luar biasa. Efisiensi militer meningkat secara dramatis. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan responsif karena dipimpin oleh komandan-komandan paling cakap. Keragaman talenta dari berbagai suku dan bangsa
yang ditaklukkan memperkaya administrasi pemerintahan. Nepotisme dan korupsi berkurang drastis, digantikan oleh budaya kinerja dan efisiensi. Alokasi sumber daya, baik untuk perang maupun untuk pembangunan, menjadi jauh lebih efektif. Dari abu perpecahan, Genghis Khan berhasil menempa sebuah kekaisaran yang tangguh dan terorganisir. Ia tidak hanya menyatukan suku-suku Mongol di bawah satu panji, tetapi juga meletakkan dasar bagi sebuah pemerintahan yang stabil dan mampu mengelola wilayah yang sangat luas. Sistem meritokrasi yang ia ciptakan menjadi tulang punggung yang menopang kekaisaran Mongol selama beberapa generasi, memungkinkan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Kisah Genghis Khan adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan visioner dan reformasi yang berani dapat mengubah masyarakat yang terfragmentasi menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Ia membuktikan bahwa loyalitas yang lahir dari rasa hormat dan pengakuan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Warisannya bukanlah sekadar tentang penaklukan, tetapi tentang kekuatan persatuan, efisiensi, dan penghargaan terhadap kemampuan individu. Sebuah pelajaran sejarah yang masih sangat relevan hingga hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita menelusuri kebangkitan Genghis Khan. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kalian semua. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.